Coba, pimpin doa. Kan? Pimpin doa. Yuk, pimpin doa. Sebelum kita mulai pelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Oke, temennya ada yang sakit? Siapa yang sakit? Feby? Siapa lagi? Sakit. Ada yang nggak masuk ya? Oke, saya mulai tentang pertemuan kami itu kepada Madinah, yaitu pada masa Rasulullah. Namun sebelum ke situ kita mengulas terlebih dahulu tentang materi yang sebelumnya, yaitu strategi Rasulullah pada periode Mekah. Sebelum datangnya Islam di Mekah itu banyak bangsa Quraisy seperti saling membunuh dan sebagainya. Itu ada 4 hal yang perlu kita teladani dari kaum jahiliyah. Coba buka bukunya di bab 1 ada 4 yang perlu kita ketahui tentang yang harus kita teladani yang ada di bangsa jahiliyah. Yang pertama yaitu seperti menghormati tamu, apalagi seperti bertanggung jawab. Ada. Bangsa jahiliyah sebelum Islam itu menyembah apa saja, mulai dari berhala, Yahudi dan sebagainya, juga menyembah nenek moyang dan pohon. Itu bangsa jahiliyah itu mempunyai hal positif seperti kayak menghormati tamu, terus apa lagi? Di bukunya bukan? Menghormati tamu, bertanggung jawab dan sebagainya. Namun pada peradaban Islam selama Rasulullah memimpin Mekah itu terjadi beberapa konflik, yaitu seperti pada saat Rasulullah itu menyampaikan ajaran Islam, yaitu seperti dikecam oleh bangsa Quraisy, seperti mau dibunuh dan dilempar pakai batu dan sebagainya, sehingga kaum Rasulullah yaitu para sahabatnya itu hijrah, yaitu ke Yastrib atau Madinah. Dan di sini kita masuk ke bab yang selanjutnya. Oke, sebelum kita masuk ke materi selanjutnya, kita baca Quran dulu, yaitu di surah An-Nahl ayat 42 sampai 41. 41 sampai 42. Itu juga baca bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina hajaru fillahi min ba'di ma zulimu lanubawwi'annahum fid dunya hasanah la ajrul akhirati akbar law kanu ya'lamun. Lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo yang kita baca. Wa unsa wa ja'alnakum syuhudan. Ayo baca. Kurang jelas. Jelas.
perpindahan Rasulullah dari kota Mekah menuju ke Madinah itu dikatakan hijrah. Apa hijrah itu? Yaitu arti hijrah meninggalkan perbuatan buruk untuk melakukan kebaikan. Artinya yang dulunya itu sifat tercela sekarang menjadi mulia, dan yang dulunya itu buruk menjadi baik atau bagus. Yang selanjutnya itu pindah. Hijrah itu bisa dikatakan pindah dari negeri kafir ke wilayah Islami. Artinya kalau di negara Mekah itu kan masanya itu banyak kafir Quraisy, kayak orang Jahiliyah yang perbuatannya itu sangat tercela dan sebagainya, sehingga Rasulullah dan para sahabat itu memilih untuk hijrah atau pindah ke wilayah Islami, yaitu Yasrib atau kota Madinah, itu yang dinamakan hijrah. Namun kalau sekarang kita itu tidak perlu berpindah-pindah, yang penting kita itu mengenali ini, meninggalkan perbuatan yang buruk untuk melakukan kebaikan. Hijrah yang dimaksud pada sekarang yaitu hijrah dari perilaku yang tercela menuju perilaku yang mulia atau yang baik. Itu yang harus kita lakukan. Yang dulunya mungkin kita selalu sholat bolong-bolong, akhirnya selalu istiqomah dalam melakukan sholat. Begitu juga tentang perilaku kebaikan. Kalau dulunya kita selalu jengkel atau selalu berbuat kasar pada orang tua, sekarang menjadi nurut atau berbakti kepada orang tua begitu. Nah, di sini selanjutnya mengenai tujuan hijrah. Apa sih tujuan hijrah di sini yang dilakukan oleh Rasulullah? Yang pertama itu menyelamatkan dirinya dan para sahabat umat Islam dari tekanan, ancaman, dan kekerasan kaum kafir Quraisy. Itu yang tujuan pertama. Rasulullah itu hijrah kepada Yasrib atau Madinah, itu untuk menyelamatkan dirinya sendiri, para umatnya dan para sahabatnya. Yang selanjutnya itu agar memperoleh keamanan. Di sini kan sudah di Mekah itu kan sudah tidak aman lagi, ditempati oleh Rasulullah dan para sahabatnya, sehingga memilih kota Yasrib untuk menjadi perpindahan, yaitu untuk kebebasan dalam berdakwah serta beribadah, sehingga dapat meningkatkan usaha-usahanya dalam berjihad di jalan Allah Ta'ala. Di sini kalau di Mekah itu kan sudah tidak aman lagi untuk berdakwah, untuk menyampaikan ajaran Islam, itu sehingga Rasulullah memilih kota Madinah untuk hijrah atau menyebarkan agama Allah, yaitu agama Islam. Itu tujuannya dari hijrah Rasulullah dan para sahabat ke Madinah. Lanjut di sini dakwah Rasulullah yaitu pada periode Madinah. Yang pertama yaitu dakwah Nabi Muhammad SAW di Madinah berlangsung selama 10 tahun. Namun 10 tahun di sini sudah banyak menjadi perubahan di kota Mekah, di kota Madinah. Itu seperti kalau dulunya ada pertengkaran, coba lihat bukunya. Di situ ada dua suku yang saling bermusuhan dan ada yang mengadu domba. Coba lihat bab periode Madinah, ada. Di situ ada suku yang saling bermusuhan. Coba lihat. Coba buka lagi. Ada. Buka lagi. Ada. Coba buka. Di situ ada dua kelompok. Ada ya? Coba di sini.
dakwah di Madinah. Selain 89 surah yang ada di Al-Quran itu yang turun di Mekah, juga ada 25 surah yang turun di kota Madinah. Yang turun di Mekah itu biasanya dinamai surah Makkiyah. Kalau yang turun di Madinah dinamakan surah Madaniyah. Contohnya seperti kalau yang turun di Mekah yaitu seperti surah Al-Falaq, surah An-Nas dan sebagainya. Kalau yang turun di kota Madinah seperti Al-Baqarah, At-Taubah dan sebagainya. Yang selanjutnya itu isi materi surah yang turun di Madinah. Itu yang pertama masalah sosial dan kemasyarakatan. Kalau kalian lihat itu, kalau sedang baca Al-Quran, coba baca semua artinya. Semua yang turun di Madinah itu memang mengenai sosial kehidupan yang dibahas, yaitu tentang masyarakatan seperti di An-Nisa dan di Al-Baqarah. Yang selanjutnya itu peperangan yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, yaitu bertujuan untuk yang pertama membela diri kaum muslimin dan para sahabat untuk tetap teguh dalam berjalan ke dakwah Rasulullah. Yaitu yang kedua menjamin kelancaran dakwah untuk memelihara umat Islam agar tidak dihancurkan oleh bala tentara Persia dan Romawi. Di sini pada saat di Madinah itu umat Islam melakukan peperangan yaitu dengan Persia dan Romawi. Yaitu tujuannya untuk yang pertama membela diri, yang kedua itu untuk menjamin ketentraman dan kelancaran dalam berdakwah menyampaikan ajaran agama Islam. Itu yang dialami ketika di Madinah. Lanjut di sini strategi dakwah Rasulullah itu pada periode Madinah. Yang pertama yaitu berdakwah dimulai dari diri sendiri, yaitu seperti teguh dalam pendirian. Yang kedua yaitu melaksanakan dakwah sesuai dengan petunjuk Allah, yaitu dalam surah An-Nahl yang kita baca tadi. Yang ketiga yaitu berdakwah, yaitu hukumnya wajib bagi Rasulullah dan umatnya. Apakah kita itu termasuk dalam kewajiban untuk berdakwah? Termasuk atau sunnah? Wajib? Makruh? Itu hukumnya wajib. Berdakwah itu tidak harus berperang, yaitu kita menyampaikan ajaran yang baik kepada temannya, teman sebangku, kepada sanak saudara dan sebagainya. Itu hal yang wajib bagi kita dalam berdakwah, walaupun tidak harus berdakwah secara radikal lah. Yang selanjutnya yaitu usaha Rasulullah dalam mewujudkan masyarakat Islam. Yang pertama yang dilakukan oleh Rasulullah pada saat di Madinah, yang pertama itu membangun masjid. Nah, kenapa yang dibangun pertama oleh Rasulullah itu masjid? Itu fungsinya sebagai yang pertama sarana pembinaan umat Islam di bidang akidah, ibadah dan akhlak, yaitu untuk menyampaikan ajaran agama Islam. Yang pertama akidah, ibadah dan akhlak itu sebagai pusat pendidikan, yaitu yang berada di masjid gitu. Yang kedua itu sebagai sarana ibadah, khususnya sholat lima waktu dan sholat Jumat, itu fungsinya masjid. Yang ketiga tempat belajar mengajar tentang ajaran Islam, itu seperti pembinaan umat Islam, yaitu bidang akidah, ibadah dan akhlak itu dilakukan di masjid, karena pada masa Islam itu belum ada kayak madrasah dan sekolah-sekolah itu. Sehingga Rasulullah membangun masjid yaitu untuk menjadi pusat yang pertama penyampaian agama, yang kedua itu sarana khusus untuk sholat lima waktu, yang ketiga yaitu tempat belajar dan mengajar tentang ajaran Islam, yang keempat yaitu tempat pertemuan untuk menjalin persaudaraan, yang kelima yaitu sarana sosial. Itu fungsinya masjid dalam Islam. Rasulullah itu membangun masjid apa di Madinah? Yang pertama kali dibangun oleh Rasulullah di kota Madinah. Ada yang tahu? Masjid Nabawi? Bukan, Masjid Quba. Itu yang dibangun oleh Rasulullah pada kota Madinah.
Nasrani, Majusi dan sebagainya. Itu dengan adanya Rasulullah itu sebelumnya menjadi kayak banyak pemberontakan di Madinah, sehingga melakukan perjanjian saling membantu antara umat Islam dan non-Islam. Itu yang dilakukan Rasulullah dengan mempersatukan non-Islam dan Islam, yaitu saling damai, tidak saling bertengkar. Yang selanjutnya itu menetapkan dasar-dasar politik, ekonomi, sosial yang Islami, jadi terwujudnya masyarakat Madani. Lanjut, piagam Madinah. Sudah tahu piagam Madinah? Piagam Madinah di sini artinya itu perjanjian antara seluruh masyarakat Madinah yang terlibat dari berbagai suku dan sebagainya. Yaitu yang pertama, setiap golongan dari ketiga golongan, yaitu penduduk Madinah, memiliki hak pribadi, keagamaan pribadi dan politik. Yang dulunya itu mungkin tidak ada hak kayak kepribadian, hak manusia itu tidak ada sebelum adanya Islam. Yang ada itu cuma kayak golongan suku yang bangsawan dan sebagainya, sehingga yang tertindas makin tertindas, yang tinggi makin tinggi. Itu yang ada di zaman sebelum Islam. Namun kedatangan Islam, yaitu semua yang tidak agama Islam, yang Majusi dan sebagainya, itu semua dirangkul, dijadikan satu oleh Rasulullah demi keamanan dan ketentraman di masyarakat Madinah. Yang kedua itu setiap individu penduduk Madinah mendapat jaminan kebebasan beragama, itu menganut agama saja itu boleh, asalkan jangan memberontak begitu. Yang ketiga yaitu seluruh penduduk Madinah yang terdiri dari kaum muslimin, Yahudi dan orang-orang Arab yang belum masuk Islam, sesama mereka tetap saling membantu dalam bidang moral dan material. Artinya saling membantu dalam kayak perdagangan, material itu seperti kita hubungan interaksi kayak jual beli dan sebagainya. Yang keempat yaitu Rasulullah SAW itu memimpin seluruh penduduk Madinah. Segala perkara dan perselisihan besar yang terjadi di Madinah harus diajukan kepada beliau untuk diadili sebagaimana mestinya. Artinya kalau dulu masyarakat Madinah itu tidak mempunyai pemimpin, yang sering terjadi pemberontakan, peperangan dan sebagainya, hingga akhirnya adanya Rasulullah di Madinah itu menjadi pusat teladan. Atau kalau ada apa-apa yang masyarakat Madinah itu selalu mengajukan perselisihan atau pendapatlah untuk diadili selama adanya masalah, hingga diadili oleh Rasulullah SAW begitu. Oke, sudah selesai materinya tentang Raja Madinah. Saya tanyakan, apa yang saya sampaikan tadi? Yuk, hijrah. Apa makna hijrah? Hijrah melakukan apa? Meninggalkan yang menuju kebaikan. Kalau dalam masalah suku, hijrah itu apa? Perpindahan dari negeri kafir ke kota Islami. Oke.
25 termasuk surat Al-Baqarah yang panjang-panjang itu turun di Madinah. Kalau yang pendek-pendek ada surat An-Naba dan sebagainya itu turun di kota. Ada berapa surat yang turun di kota Mekah? 89 tambah 25 berapa? 114. Oke, lanjut. Di sini Rasulullah yang pertama itu membangun masjid. Apa fungsi masjid? Selama ada Rasulullah. Oke, lanjut. Apalagi? Sebagai sarana untuk penyampaian akidah akhlak dan sebagainya. Lanjut, apalagi? Ya, disampaikan tadi. Oh, baguskan bukunya. Sebagai sholat 5 waktu dan sholat Jumat. Ada lagi Rasulullah itu selain membangun masjid juga membangun kayak pusat perdagangan. Coba lihat bukunya. Rasulullah itu membangun perdagangan yang dulunya itu tidak maju, hingga akhirnya dipimpin oleh Rasulullah itu menjadi perdagangan yang maju di Madinah. Selanjutnya kita lihat video saja. Ya. Kita lihat bagaimana Rasulullah itu berdakwah selama di Madinah. Ini merupakan apa? Yang apa ya? Nah, di sini merupakan ulul asor. Dan ada dua kategori. Pertama ada kaum muhajirin yang bersama Rasulullah dari kota Mekah menuju Madinah. Yang ada di Madinah itu merupakan kaum ansor atau suku tetap di Madinah. Nah, ini merupakan ulul asor. Dan menunggu kedatangan Rasulullah. Ini sedang melihat kalau dulu masih ada HP, jadinya sedang menaik. Ini penyambutan Rasulullah selama di Madinah, yaitu disambut sangat gembira oleh masyarakat Madinah pada saat itu.
semua masyarakat Madinah itu apa? Saling berebutan untuk ditempati rumahnya, itu dinamati kaum muhajirin bersama rombongan Rasulullah. Usahakan pembangunan rumah Rasulullah itu masyarakat Madinah itu sangat kompak dalam membangun masjid, rumah dan sebagainya untuk ditempati oleh Rasulullah dan para sahabatnya.
Selanjutnya saya kan sudah belajar. Selanjutnya kita saya coba tanyakan satu persatu, ya. Oke. Yang pertama, ketika sampai Madinah, Rasulullah dan para sahabatnya itu apa yang dibangun pertama oleh Rasulullah? Masjid. Yang kedua, ya, pusat perdagangan. Selanjutnya apa lagi? Sahabat-sahabat yang ikut Rasulullah ke Madinah, siapa saja? Coba lihat bukunya, siapa saja sahabat yang ikut Rasulullah hijrah ke Madinah. Itu kayak Abu Bakar, Umar bin Khattab, apa lagi? Strategi yang dilakukan Rasulullah pada penduduk Madinah ada berapa macam? Ayo. Apa saja? Mendirikan masjid, mempersaudarakan kaum muhajirin dan kaum ansar, apa? Melakukan perjanjian atau piagam Madinah yang dilakukan oleh Rasulullah dan para sahabatnya. Oke, sampai situ. Rasulullah itu berdakwah di Madinah berapa tahun? 10 tahun. Rasulullah SAW itu berdakwah ke Madinah dikarenakan apa? Atau hijrah ke Madinah karena ya, faktor hijrahnya Rasulullah ke Madinah dikarenakan apa? Faktor-faktor penyebab. Ayo. Karena tekanan kaum kafir Quraisy. Kenapa kok pindah ke Madinah? Karena di Makkah sudah tidak aman lagi. Itu sudah tidak aman lagi bagi Nabi Muhammad dan para sahabat dan umatnya, itu sudah tidak aman, hingga menjadi suatu jalan, yaitu dakwah atau hijrah ke Madinah. Itu Rasulullah itu hijrah ke Madinah langsung disambut sangat gembira oleh, tadi videonya, sangat gembira oleh masyarakat Madinah. Kayak langsung dibangunkan masjid dan sebagainya. Tuh yang perlu kita lihat atau sudah terjadi dari masyarakat Madinah, itu pada saat kedatangan kaum muhajirin serta Nabi Muhammad. Juga ada kisah itu kaum Ansor atau kaum Madinah, orang Madinah itu ketika kedatangan kaum muhajirin itu sudah tidak mempunyai apa-apa, cuma punya unta satu sama rumah. Itu kan untuk makanan. Itu ada kaum Ansor bertamu ke tempatnya atau rumahnya. Itu sudah tidak punya uang, tidak punya apa dan sebagainya, hingga harta satu-satunya itu unta. Kalau sekarang itu kan unta itu luar biasa. Itu disembelih untuk dijadikan hidangan oleh kaum Madinah itu karena kunjungan kaum Ansor begitu. Betapa luar biasanya ya. Sehingga mengorbankan harta satu-satunya. Kayak unta itu kan satu-satunya. Cuma rumah sama unta. Untanya itu dijadikan hidangan sama kaum Madinah. Dijadikan hidangan pada tamu Ansor. Oke, itu dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
perwakilan dari kelompok 3 akan menyampaikan hasil jawaban dari pelajaran SKI yang kita kerjakan. Yang pertama, perintah pemberian peringatan agar siapapun yang menyalahi keriduan Allah Subhanahu wa taala di dunia akan merasakan akibat yang di kemudian hari. 2. Perintah pengampunan Allah Subhanahu wa taala, karena tidak ada yang lebih besar dan agung selain Allah Subhanahu wa taala, sehingga manusia tidak pantas berbuat sombong. 3. Perintah pembersihan pakaian dan meninggalkan perbuatan dosa atau penyucian diri. 4. Larangan mengharap balasan yang lebih banyak dari sesuatu yang diberikan. 5. Perintah bersabar dalam menghadapi perbuatan-perbuatan buruk seperti gangguan, ejekan,